Bapak Ibu semuanya termasuk saya punya aib, punya salah. Kalau sudah Allah bongkar aib kita, naudzubillah, siapa yang nggak punya aib di antara kita? Allah punya cara membongkar mana yang benar dan mana yang batil. Yang jelas Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan mengetahui segala sesuatu. Berkata-kata terlalu mudah diucapkan, tapi saat perbuatannya ternyata bertentangan dengan ucapan kita. Bapak Ibu semuanya termasuk saya punya aib, punya salah. Kata Imamul Hasanul Basri rahimahullah, dengar hikmah ini, tolong kalau bisa dituliskan. Imamul Hasanul Basri salah satu ulama besar, ulama sufi. Beliau berkata, saya bertemu dengan kelompok manusia. Saya telah bertemu dengan kelompok manusia. Mereka tidak pernah memiliki aib. Kelompok tersebut tidak memiliki aib, tapi mereka suka membuka aib orang lain. Allah wujudkan aib di dalam diri mereka, akhirnya tersebar aib mereka. Saya berjumpa dengan kelompok yang mereka dalam dirinya tidak memiliki aib, tapi karena mereka suka membuka aib orang lain, Allah wujudkan aib di dalam diri mereka. Dan saya, kata Imam Hasan al-Basri, dan saya berjumpa dengan mereka, dengan kelompok yang lain yang mereka memiliki aib yang segitu banyak, tapi mereka berusaha menutupi aib orang lain. Allah sendiri menutupi aib mereka yang ada di dalam diri. Masya Allah, luar biasa. Semua perbuatan-perbuatan yang besar seperti ini kemungkinan memang balasan dosa memang. Jadi coba Bapak Ibu muhasabah, mungkin pernah menggibah, pernah memfitnah gitu kan. Itu pernah terjadi. Kalaupun tidak pernah, berarti murni cobaan, seperti terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Beliau tidak pernah fitnah, tapi difitnah oleh orang-orang berzina gitu kan. Nah ini insya Allah dengan kesabaran, kalau ada yang bertanya kita jelaskan, kalau tidak nggak usah habisin energi, sabar aja. Allah punya cara untuk membongkar itu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha sabar sebulan penuh difitnah, ya semua gosip yang macam-macam sampai kepada dia, satu Madinah tahu kalau dia berzina segala macam. Dengan kesabaran, dengan berdoa kepada Allah, kemudian Allah SWT turunkan pembebasannya. Allah punya cara membongkar mana yang benar dan mana yang batil. Yang jelas Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan mengetahui segala sesuatunya. Lebih dari itu, ketahuilah kebiasaan menggunjing ini akan menanamkan satu sifat jelek di dalam hati kita, yaitu apa? Biasa melihat dan mencari-cari kejelekan orang lain. Man tatabba'a aurata akhi tatabba Allah auratahu. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu Allahu walau fi wasti baitihi aw inda ahli baitihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang biasa mencari-cari kesalahan orang, ini sifat jelek, ini nanti akan jadi bahan gunjingan. Mula-mula melihat kesalahan seseorang, disimpan di dalam bukunya, bahkan atau mungkin disimpan di dalam pikiran dan otaknya. Kemudian nanti akan dibicarakan, masuk mencari-cari kesalahan orang sendiri, menjadikan sebab dia akan terhina. Akan Allah hinakan biarpun dia di tengah rumahnya sendiri.
Masya Allah. Di rumahnya direndahkan, jadi akan dibongkar itu aib oleh Allah. Tidak tahu gimana caranya. Maka jangan biasa mencari-cari kesalahan orang, kejelekan orang. Kalau sudah Allah bongkar aib kita, naudzubillah, siapa yang nggak punya aib di antara kita? Para kekasih Allah dalam doanya begini, ya Allah tutuplah kekurangan saudara-saudaraku dari mataku. Tidak ingin melihat kekurangan, bahkan kalau melihat kesalahan dan kekurangan seseorang berusaha untuk ditepis, dihapus dengan khusnudzon. Mungkin begini, sampai hilang prasangka. Baik, ini masalah menggunjing. Kemudian di situ ada masalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Kita baca langsung pada Imam An-Nawawi rahimahullah taala, itu muqaddimah judul saja itu tadi, kita belum masuk babnya. Babnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Jangan saling menggunjing di antara kalian. Yang melarang Allah langsung. Menggunjing menjadikan sebab permusuhan, hilang cinta. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Apakah ada yang senang di antara kalian makan daging saudaranya mentah? Daging manusia mentah lagi. Daging bukan daging manusia mentah aja enggak enak. Maksudnya apa? Itu hal yang sangat menjijikkan kalau orang faham. Yang faham. Yang enggak faham seperti bikin pepes kotoran ayam begitu loh, sudah jelek dibaik-baikin. Yang faham itu menjijikkan, merugikan. Wattaqullaha, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha pemberi taubat. Kalau kamu pernah melakukan, segera kembali kepada Allah, hentikan itu semua. Allah Tawwab. Selagi Allah Maha Pengampun, kenapa kok tidak tobat, masih saja melangsungkan, membiasakan, melanjutkan kebiasaan jeleknya dalam menggunjing seseorang? Bukankah Allah Tawwab? Ayo Tawwab, kembali kepada Allah, tobat. Sudah dikasih pintu selebar-lebarnya kok nggak mau masuk, ini memang daftar ke neraka jahanam. Maka mendengar suara ini, mari kita berhenti dari itu semuanya. Yang biasa komentar-komentar tidak baik. Rahim, Allah Maha Kasih, penuh kasih. Allah akan berikan kasih sayang kepada hamba yang kembali kepadanya.